Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan ya, hari ini kita beribadah kembali, ibadah online. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita masih bersemangat ya. Kita harus bersemangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita mau memulai siang hari ini dengan memuji segala puji hormat dan ucapan syukur hanya buat Tuhan. Ya. Dengan segala kerendahan hati dan hormat buat Tuhan. Ya, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh teman-teman anak-anak. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita mau menggabung membuat kebaktian. Semoga kita selalu sehat dan virus corona bisa cepat hilang, dan juga kita bisa ke sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari yang sangat spesial ya, karena hari ini hari Tuhan, di mana kita berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita mau lanjutkan pujian hari ini dengan pujian hari ini, harinya Tuhan.
bersukacita karena kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat berarti buat kita, bila kita datang ke hadirat Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan bahwa harap kalian boleh bersikap hormat, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, ya. Kita belajar untuk hormat sama Tuhan, ya. Kita duduk dengan rapi, ya. Nah, sebelum firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu, ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan tolong berkati kami semua supaya kita tidak berbisik dan tidak membuat gak kedengaran. Tuhan berkati kami, guru-guru, orang tua. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Tuhan, terima kasih atas hikmat dan yang lain-lainnya. Tuhan, dalam nama-Mu kita berdoa, amin. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap, Pak Pendeta berharap, anak-anak semua dan juga orang tua, sekeluarga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Selalu semangat, apalagi kalau setiap hari Minggu pagi, jangan pernah kita lupa untuk bersama-sama dalam sekolah minggu online GKI Guntur. Nah, pagi hari ini Pak Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan. Masih tentang, ya betul, Raja Salomo. Yang kemarin-kemarin, minggu-minggu yang lalu sebelumnya, kita udah dengar ceritanya. Bagaimana Raja Salomo ini sebagai seorang raja yang adalah anak dari Raja Daud, yang punya kedekatan dengan Tuhan yang baik. Tetapi minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang lain dari Raja Salomo ini, yang pada akhirnya Raja Salomo menjadi raja yang tidak setia kepada Tuhan, anak-anak. Nah, bacaan Alkitabnya diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 11. Jadi 1 Raja-Raja 11
ayat 1 sampai 13. Ya, nanti dibaca ketika sekolah minggu online selesai. Dibaca nih 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan beberapa ayat, tidak semuanya ya. Saya akan membacakan ayat yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Ya, kita simak baik-baik. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, 5, dan 6. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 5 dan 6. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijian sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, Raja Salomo. Pak Pendeta yakin anak-anak semua masih ingat cerita beberapa minggu sebelumnya, ya. Salomo itu disuruh minta apa saja, kata Tuhan. Dia minta kebijaksanaan. Dia minta diberikan kemampuan, hikmat, ya, luar biasa. Dia nggak minta barang, nggak minta apa. Dari situ udah kelihatan Salomo adalah orang yang baik, ya. Salomo adalah seorang raja yang baik. Tapi sayangnya, nah ini sayangnya, di akhir-akhir dari pemerintahan Raja Salomo mulai tidak setia kepada Tuhan. Ya, itulah tema dari sekolah minggu di minggu ini. Salomo yang tidak setia. Nah, anak-anak, coba misalnya gini, ya. Tentu anak-anak di rumah bersama orang tua pasti pernah, ya, minta sesuatu. Apakah itu minta dibelikan mainan terbaru, minta dibelikan baju atau sepatu yang baru misalnya. Lalu kemudian orang tua kalian kasih tuh, ya, baju baru, mainan baru, sepatu baru, dikasih semuanya buat kalian. Pasti perasaan kalian senang sekali, ya, mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dari orang tua kita diberikan. Kita pasti senang. Kita pasti akan semakin sayang, ya, pasti anak-anak akan semakin sayang sama papa mamanya. Nah, coba bayangkan kalau suatu saat, ya, suatu saat nih anak-anak minta sesuatu sama papa mamanya. Entah itu minta barang atau minta apapun yang baru, kita minta dibelikan. Lalu kemudian orang tuanya bilang begini, maaf ya anakku sayang, kali ini belum bisa dikasih apa yang kamu minta. Tapi papa janji misalnya, kalau sudah ada uang pasti akan dibelikan. Nah, ketika misalnya orang tua kalian bilang begitu, biasanya kalian gimana? Kalian bilang, iya gak apa-apa papa, mama, nanti lain kali aja, begitu ya. Atau kalian bilang, ih, aku gak suka, pokoknya aku pengen dibeliin apa yang aku mau. Kalau enggak, aku gak mau manggil papa dan mama lagi. Kira-kira yang mana? Saya yakin anak-anak Tuhan pasti tidak akan bersikap jelek sama orang tuanya. Walaupun kita minta apa belum tentu dikasih, ya. Tapi kalau waktunya tepat, pasti akan dikasih sesuai dengan kemampuan orang tua, sesuai dengan kebutuhan kalian anak-anak. Tapi bukan berarti gara-gara kita nggak dikasih apa yang kita mau, lalu kita menjadi marah, kita menjadi tidak mau melakukan yang baik kepada orang tua kita. Kan tidak begitu. Ketika semuanya diberikan oleh orang tua, kita bersyukur. Ketika ada waktunya misalnya orang tua tidak bisa memberikan apa yang kita minta, kita tetap mengasihi dan menyayangi mereka.
ya, tetap mau melakukan yang baik kepada mereka. Nah, Raja Salomo ini beda lagi. Tuhan malahan tidak pernah menolak apa yang Raja Salomo minta. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk Raja Salomo. Raja Salomo diberikan kekuasaan, diberikan segala macam harta, diberikan segala macam keindahan supaya dia bisa menjadi raja yang baik, supaya Salomo bisa menjadi raja yang dihormati oleh banyak orang. Tapi sayangnya, Raja Salomo walaupun semua yang baik itu sudah Tuhan kasih pada dia, di akhir-akhir Salomo menjadi tidak setia. Ya, tadi dalam bacaan kita, Salomo ini ikut iman yang diyakini, dipercaya oleh istri dari Salomo yang bukan orang yang mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Sayangnya begitu. Ya, ayat 5 dikatakan Salomo mengikuti dewi orang Sidon, mengikuti dewa kejijian, sembahan orang Amon misalnya. Nah, Salomo jadi begitu. Tadinya Salomo kan hanya menyembah Tuhan, tapi lama-kelamaan Salomo malahan tidak menyembah Tuhan lagi. Salomo menyembah berhala. Salomo menyembah dewa-dewi yang bukan Tuhan. Dan itu yang sangat membuat Tuhan sedih. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-6, Salomo tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, padahal Raja Daud ini sudah memberikan contoh loh, sudah mengajari Salomo supaya dekat dengan Tuhan, supaya menyembah Tuhan saja, supaya setia pada Tuhan. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya nih, siapa di antara kita yang setiap hari Minggu selalu ingat untuk sekolah Minggu? Ya, online ya. Siapa coba? Ya, saya percaya semuanya ingat. Anak-anak Tuhan, khususnya yang sekolah Minggu di Guntur, ya ingat untuk, oh iya hari Minggu nih, mau sekolah Minggu. Walaupun sementara ini nggak bisa ya, nggak bisa sama-sama di gereja, nggak bisa sama-sama di sekolah Minggu ketemu seperti yang dulu-dulu, tapi kita tetap semangat. Oh iya, udah waktunya nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi saat yang kita rindukan. Ini menjadi saat yang kita nikmati sebagai kita bisa merasakan perjumpaan dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, kita menjadi lebih sukacita lagi. Nah, kita mau belajar setia dari situ anak-anak. Setiap minggu setia mengikuti sekolah minggu, setia mendengarkan firman Tuhan, setia menaikkan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Supaya ketika kita setia, Tuhan akan senang. Tuhan akan melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tidak lupa sama Tuhan. Ya, kan anak-anak sudah diberikan kesehatan, sudah dikasih orang tua yang tentunya mengasihi. Coba lihat mainannya, banyak pasti kan. Coba lihat baju-bajunya, sepatunya, banyak pasti. Ya, kalau melihat itu semua, waduh terima kasih Tuhan. Aku mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Kalau misalnya nih ada malas-malasnya dikit, kalau mau sekolah minggu, kita mau ingat lagi, kita mau sadar, aduh aku gak boleh malas. Karena aku mau setia mengikut Tuhan. Aku tidak mau ikut yang lainnya gitu ya istilahnya. Aku tidak mau diganggu oleh misalnya game, atau misalnya nonton YouTube, atau misalnya nonton TV. Pokoknya mau sekolah minggu dulu. Supaya Tuhan senang. Supaya Tuhan melihat bahwa, luar biasa. Anak-anakku di GKI Guntur semuanya anak-anakku yang setia. Kita bersenang ketika Tuhan senang melihat kita yang setia untuk beribadah, setia untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak untuk kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami masih sering merasa kekurangan, padahal ada banyak sekali yang sudah Tuhan kasih
untuk kami. Kami mau bersyukur untuk orang tua kami, papa mama kami. Kami mau bersyukur untuk seluruh keluarga kami. Kami mau bersyukur untuk guru-guru sekolah kami. Kami mau bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami mau bersyukur untuk teman-teman kami. Dan itu akan membuat kami terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mau terus beribadah kepada Tuhan Yesus, yang mau semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan yang akan disampaikan teman kalian. Tapi perlu diingat, ayat hafalan bukan hanya untuk dihafal, tetapi kita harus ditanam dalam hati dan dilakukan. Ya, Tuhan tidak minta hanya hafal aja, tapi kita juga harus melakukan ayat hafalan. Ya, kita mendengarkan ayat hafalan yang akan disampaikan sama teman kalian. 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita belajar dari Salomo bahwa dia tidak setia sama Tuhan. Ya, kalian sebagai anak-anak Tuhan harus belajar setia. Ya, kalian harus belajar taat sama Tuhan. Begitu juga pada orang tua kalian. Jadi karena orang tua kalian itu merupakan wakil dari Tuhan ya. Jadi kalian harus hormat sama orang tua kalian. Nah, Bapak juga berharap bahwa seperti yang di ayat hafalan yang barusan dikatakan bahwa janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Jadi kasih setia itu tetap harus ada dalam diri kita. Ya. Nah, mari kita pujikan pujian yang menghantar daripada firman Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
bersyukur bahwa Tuhan mau memakai kita semua sebagai anak-anak, dan Tuhan itu bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memakai kita menjadi alat untuk memperlebar kerajaan. Ya. Nah, sebelumnya kita mau mempersiapkan kita untuk persembahan. Mari kita mau mempersiapkan persembahan. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, Bapak harap kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Dan Bapak harap ketika mau ngasih persembahan nggak boleh diitok-itok, ya. Tapi kita belajar berikan yang terbaik, ya. Harus yang rapi, masukin di amplop atau mau masukin di celengan. Kalau udah masukin di amplop, nanti titipnya sama Papa Mami, ya. Nanti akan disampaikan melalui kantor ke gereja ke nomor rekening yang ada tertera, ya. Jadi mari kita berdoa dulu untuk persembahan dan untuk mengakhiri kebaktian hari ini, ya. Kita mau perserahkan persembahan kepada Tuhan. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, ya Bapak. Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh menjadi memperlebar kerajaan Tuhan. Berkati juga yang mengelola persembahan ini, dan kami percaya persembahan ini akan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami yang sudah berdiri lelah bekerja Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kami yang sedang belajar secara online karena COVID-19. Tuhan, berikan kesehatan kepada guru-guru dan teman-teman supaya guru-guru bisa mengajar kami secara online. Tuhan, berikan juga semangat untuk teman-teman supaya lebih semangat untuk belajar secara online. Saya juga berdoa untuk keluarga dan orang tua supaya pekerjaannya dilancarkan, supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa bagi gereja kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pendeta dan keluarganya, para aktivis dan keluarganya supaya diberikan kesehatan selalu. Tuhan, tolong berkati pelayan mereka, dan Tuhan tolong berkati kesehatan mereka selalu. Tuhan, kami juga berdoa bagi para karyawan dan jemaat supaya diberikan semangat dan diberikan kesehatan selalu dan diberkati pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan teman-teman kami dan diberikan semangat untuk rajin bersekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa bagi para guru sekolah minggu supaya diberikan kesehatan selalu dan diberikan semangat untuk mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, jika sebentar juga kebaktian hari ini akan berakhir. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah berakhir menyertai kami. Tuhan selalu menyertai kami, mendampingi kami, menjagai kami, anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, untuk berkat kasih karunia-Mu, berkat perlindungan terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengakhiri kebaktian hari ini. Kita sudah memberikan persembahan sama Tuhan. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan untuk yang terakhir, ya. Untuk Tuhan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa masa depan sungguh ada buat kalian semua. Kalian jangan takut, ya. Jangan berpikir, saya nggak mampu, enggak. Tuhan kasih kemampuan. Kalian adalah biji mata Allah. Jadi jangan merasa minder, ya. Tuhan selalu menyertai kalian semua. Kita mau
pujikan bahwa masa depan sungguh ada buat kita semua. Nah, sekian anak-anak ibadah hari ini, dan biarlah kita semua anak-anak boleh membuat Tuhan Yesus tersenyum bahagia karena kalian menjadi anak-anak yang baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Guntur. Berjumpa kembali dengan aktivitas Super Quiz Sekolah Minggu GKI Guntur. Minggu ini, Super Quiz akan menantang pengetahuan Alkitab kalian di dalam bahan-bahan Alkitab yang sudah pernah diajarkan minggu-minggu yang lalu. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Check it out. Super Quiz kali ini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, kalian hanya bisa mengerjakannya satu kali dan jawaban kalian ditunggu sampai dengan hari Senin jam 11 malam. Setelah itu kalian tidak bisa mengerjakan lagi. Buat kalian yang betul semua akan mendapatkan poin 10. Jikalau poin kalian sudah mencapai 100, kalian bisa tuker dengan hadiah-hadiah menarik dari guru-guru sekolah minggu kalian di GKI Guntur. Selamat mengerjakan.